teman-teman, kembali lagi bersama DLH, Daniel Lim Healthcare, dan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengerti manfaat daripada kalsium. Mungkin seringkali kita dengar kalsium hanya untuk tulang ya. Jadi kalau misalnya kita merasa tulang ini kurang kuat atau memang untuk supaya dihindari dari osteoporosis, maka kita selalu terpikir dengan kalsium. Nah, kali ini saya ingin mengajak kita semua mengenal kalsium itu lebih dalam dan fungsinya untuk kesehatan seperti apa sih ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa kalsium adalah mineral penting ya yang memiliki berbagai fungsi vital. Jadi bukan pada saat kita mendengar kata kalsium, oh itu untuk tulang ya atau untuk gigi, itu betul. Tetapi saya mau mengajak kita semua hari ini untuk mengenal kalsium itu jauh lebih banyak ya, jauh lebih detail untuk kesehatan dan fungsi-fungsinya. Nah, jadi kalsium ini sendiri memiliki berbagai fungsi vital ya. Jadi vital bukan fungsi hanya sekedar menambah saja, tetapi di dalam tubuh ini memang perlu kalsium sebagai suplemen atau sebagai mineral yang sangat penting ya, sangat vital bagi kesehatan. Nah, beberapa hal yaitu yang pertama untuk kesehatan tulang dan gigi, dan kita tahu bahwa kesehatan tulang dan gigi ini harus mendapat asupan yang cukup kalsium ya untuk supaya menjaga tulang dan gigi ini tetap bagus. Nah, jadi kesehatan tulang dan gigi, kalsium adalah komponen utama dalam pembentukan dan pemeliharaan tulang dan gigi. Jadi tidak boleh kurang ya untuk kekuatan tulang dan gigi ini. Untuk pemeliharaan tulang dan gigi ini, mau tidak mau kalsium itu harus cukup. Karena kalau kekurangan kalsium dapat menyebabkan gangguan seperti kita ketahui osteoporosis ya, di mana tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Jadi kalau kekurangan tulang, maka kekurangan kalsium, maka tulang atau gigi itu cepat rapuh ya, khususnya tulang akan menjadi osteoporosis, rapuh dan mudah patah. Dan yang kedua, kalsium itu juga baik buat kesehatan jantung. Jarang sekali kita mendengar bahwa kalsium itu baik untuk kesehatan jantung, tetapi sebenarnya kalsium itu justru membantu dalam kontraksi otot jantung. Jadi dengan mengasup kalsium dengan cukup, maka kontraksi otot jantung dan mendukung fungsi jantung ini menjadi normal. Karena kalau otot jantung normal, maka tentu kita tahu proses koagulasi darah itu membantu mengatur tekanan darah dan menjaga keseimbangan elektrolit. Jadi otot jantung ini harus dinormalkan. Apabila kurang normal harus dinormalkan dengan kalsium supaya tadi yang saya katakan membantu mengatur tekanan darah dan menjaga keseimbangan elektrolit. Dan yang ketiga, kontraksi otot. Kalsium itu diperlukan untuk kontraksi otot, termasuk otot-otot yang berada di sekitar sistem pencernaan dan jantung. Ya, tanpa cukup kalsium otot tidak bisa berfungsi dengan baik. Ya, yang bisa menyebabkan kram atau kekejangan otot. Jadi kalsium ini sangat penting untuk kontraksi otot, kalau tidak akan menyebabkan kram dan kekejangan otot. Ya, sehingga sistem pencernaan dan jantung ini tidak terproteksi dengan baik. Dan yang lain keempat yaitu fungsi saraf. Kalsium ini sangat berperan dalam transmisi sinyal saraf. Ya, ia membantu ya. Jadi kalsium membantu dalam pelepasan neurotransmitter yang memungkinkan komunikasi antara sel saraf dan sel-sel lainnya dalam tubuh. Jadi teman-teman, fungsi saraf ini sangat penting ya. Kalau kita kekurangan kalsium, maka seringkali kita akan lupa ya, sehingga blank. Saraf otak ini tidak baik ya, bekerja tidak bagus, sehingga memungkinkan komunikasi antara sel saraf dan sel-sel lainnya itu dalam tubuh itu terganggu ya. Nah, yang kelima yaitu pembekuan darah. Kalsium juga diperlukan untuk proses pembekuan darah yang efektif. Kita tahu kalau darah terlalu encer itu tidak baik, tapi terlalu
terlalu kental juga tidak baik. Tetapi kalsium ini justru menjaga untuk pembekuan darah. Karena apa? Karena proses pembekuan darah yang efektif itu harus melalui kalsium. Tanpa kalsium, proses pembekuan darah tidak dapat berjalan dengan baik, yang dapat meningkatkan risiko pendarahan yang berlebihan. Khususnya untuk orang-orang yang darahnya encer, pendarahan ini sangat harus dijaga. Karena kalau darah encer, maka pada saat pendarahan, maka darah itu akan terus keluar ya, susah untuk berhenti. Nah, melalui kalsium maka pembekuan darah ini bisa dilakukan secara efektif, sehingga darah itu akan berhenti pada saat ada cedera ya, atau operasi apapun, sehingga pendarahan itu bisa berhenti, bisa ditanggulangi. Yang keenam yaitu regulasi enzim. Kalsium terlibat dalam aktivasi berbagai enzim yang penting untuk metabolisme tubuh. Ya, kita tahu metabolisme tubuh ini harus terjaga dengan baik. Melalui kalsium maka regulasi enzim ini bisa bisa berfungsi dengan baik, termasuk enzim yang terlibat dalam pemecahan makanan dan sintesis hormon. Jadi kalau kekurangan kalsium, maka pemecahan makanan dan sintesis hormon ini akan terganggu, sehingga enzim di dalam tubuh yang harusnya menjadi metabolisme tubuh dengan baik ya, metabolisme ini akhirnya terganggu karena kekurangan kalsium ya, kalsium. Nah, oleh sebab itu untuk menjaga kesehatan penting untuk memenuhi kebutuhan kalsium, teman-teman ya. Dan itu harus setiap hari melalui apa? Melalui suplemen jika diperlukan. Sumber kalsium yang baik meliputi produk susu, sayuran hijau, dan makanan yang diperkaya dengan kalsium. Nah, teman-teman, mungkin di luar sana banyak tawaran-tawaran kalsium yang mungkin menurut teman-teman itu, oh ini baik ya, yang ini baik, yang ini baik. Tetapi hari ini saya juga mau memperkenalkan satu produk kalsium yang dari Jepang, yaitu dari perusahaan Nikken Sohonsa Corporation, Jepang ya, sejak 1975, yang mana ini diimport oleh PT Kompak Indopola ya, PT Kompak Indopola sejak 1988, jadi hampir 40 tahun. Nah, produk ini disebut Clostanin Culture ya. Nah, ini produknya ada di belakang saya ini seperti ini ya. Culture yaitu mengandung kalsium ya, dan ini sangat bagus teman-teman. Karena apa? Karena ini sudah terbukti bagi orang-orang yang kekurangan kalsium dan meminum Clostanin ini akhirnya metabolisme tubuh ini menjadi bagus, pembekuan darahnya juga berfungsi dengan baik, dan juga syaraf otak yang mana yang tadi saya jelaskan itu berfungsi dengan baik, sehingga memori-memori itu akan dinormalkan kembali bagi yang suka lupa atau blank ya, kadang-kadang memorinya lost seperti itu. Dan dengan Clostanin Culture itu bisa ditanggulangi ya, dan juga termasuk kalau yang tulangnya kurang bagus ya, khususnya untuk usia yang agak lanjut, tulang dan gigi ini kurang bagus atau atau sudah merasakan ada gangguan tulang ya, mengarah ke osteoporosis, maka minum Culture seperti ini yang dari Jepang ini sangat bagus ya. Saya memberikan rekomendasi kepada teman-teman untuk meminum ini, dan saya akan tunjukkan dalamnya seperti apa. Dan ini Clostanin Culture ini cara minumnya bukan diminum ya, jadi bukan minum tetapi ini dikunyah atau dihisap. Nah, teman-teman, seperti ini. Dan ini cukup bagus karena ini ada yang 120 kapsul atau yang 400. Jadi 120 ini yang kecil, yang besar 400 kapsul. Seperti ini isinya. Ya, seperti ini. Mana nih? Nah, seperti ini. Ya. Seperti ini, teman-teman. Ya, dan ini satu hari 3 kapsul seperti ini atau tablet ya, seperti ini dikunyah
ya, dikunyah seperti ini. Dikunyah 3 sampai 6 tergantung kebutuhan. Nah, lalu ini dilakukan setiap hari, maka saya percaya kesehatan teman-teman akan terbantukan, ya. Asupan kalsium ini akan cukup seperti ini, ya. Nah, bagi teman-teman yang mau lebih tahu lagi, saya memberikan sedikit tambahan mengenai isi ini. Jadi kalsium yang ada di culture ini, dia membantu mencegah keropos tulang, ya, seperti tadi saya katakan, yaitu osteoporosis, dan mencegah juga pengapuran tulang, ya, membantu memperkuat otot, tulang dan gigi tadi yang saya sebutkan, membantu mengoptimalkan perkembangan fungsi motorik tubuh, dan juga membantu meningkatkan kualitas kinerja otak dan saraf, juga membantu menstabilkan emosi atau mood, membantu memperbaiki dan meningkatkan kualitas tidur. Investasi untuk masa depan Anda tidak hanya melalui harta, ya. Ingat, dengan mengonsumsi close-handling culture ini, maka tubuh kita akan sehat, ya. Jadi kalau tubuh sehat, maka perjuangan kita untuk hidup lebih kuat, lebih bagus, lebih stabil staminanya, sehingga apa yang kita mau capai itu jauh lebih mudah, ya. Jadi yang saya katakan, sehat tubuh, sehat keuangan. Nah, teman-teman, jadi bagi teman-teman yang merasa mau bertanya lebih lanjut lagi, bisa mengirim email ke sinergiklinik-harapan@gmail.com. Sekali lagi, sinergiklinik-harapan@gmail.com. Boleh bertanya mengenai produk culture ini, ya, saya akan menjelaskan dengan baik. Dan apabila teman-teman mau membeli ini, saya akan tunjukkan tempatnya, ya. Saya akan tunjukkan tempatnya. Kayak ini saya sudah mengonsumsi dan sudah ada hasilnya, ya. Jadi sekali lagi, teman-teman yang ingin membelinya, saya akan menunjukkan tempatnya. Jadi teman-teman bisa membelinya. Dan kalau ada pertanyaan, silakan kirim email ke sinergiklinik-harapan@gmail.com, atau mau WA juga boleh di 08-229-228-3663. Sekali lagi, 08-229-228-3663. Oke? Saya tunggu. Saya doakan teman-teman selalu sehat, dan bukan sehat saja, tetapi sehat keuangan. Oke? Sampai jumpa. Terima kasih.